Roh Kudus datanglah sekarang, jamah hatiku yang lemah, pulihkan hati yang terluka, damai sejahtera melimpah. Roh Kudus. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya mengucapkan selamat Natal buat saudara sekalian yang terkasih, para pendoa diaspora. Dan kita malam hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Dia sebab Dia Allah Maha Besar. Haleluya. Kita surga bergema. Kami bersuka cita karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau hadir dalam hidup kami, memberikan kemenangan atas setiap kami, bahkan sukacita. Kami berkuasa di dalam Yesus. Haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita, sebab kedatangannya adalah sukacita buat setiap kita. Haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera
bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk malam hari ini. Kiranya kasih karunia anugerah-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Para pendoa-Mu ya Bapa. Di menara doa diaspora di tempat ini kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kiranya perkenanan Tuhan turun atas setiap kami ya Tuhan. Malam hari ini kami mau memuji memuliakan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami Yesus. Engkau segalanya buat gereja-Mu di tempat ini. Engkau segalanya buat menara doa diaspora ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menaruhkan kepada kami hati yang terus menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Ini kerinduan hati kami ya Bapa, untuk kami terus menyenangkan Engkau melalui pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau yang memakai setiap kami menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Bagiku aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan, selamanya yang kami cinta. Allah keselamatan bagi kami. Haleluya. Syanaralaba, yaralaba, senaralabo, yaralaba, sandakanama. Haleluya. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Ya Bapa yang baik, harus bawa kami dalam rencana-Mu Tuhan. Jadi alat bagi kemuliaan nama-Mu yang Maha Kudus, Allah yang kami percayai. Haleluya, haleluya. Ditinggikan, dimuliakan Tuhan, selamanya, selamanya hanya bagi-Mu. Yaralaba, yaralaba, yaralaba. Ini sembah kami, ini pujian kami Tuhan. Jiwa kami selalu menanti-nantikan-Mu, ya Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Syanama yaralaba, yaralaba, yaralaba. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja
Dia berdaulat atas segalanya. Yesus Kristus Tuhan. Tiada nama lain yang kami tinggikan, hanya Kau Yesus selamanya. Tuhan Yesus Kristus, sungguh Engkaulah segalanya buat setiap kami ya Bapa. Engkau yang menjadi perisai kami, Engkau yang menjadi kekuatan kami, bahkan Engkau yang memberikan hikmat buat setiap kami ya Bapa. Dan yang kami miliki hanya di dalam Engkau Yesus Kristus, Allah penolong kami, Allah Immanuel, Allah yang mengurapi setiap kami para pendoamu ya Tuhan. Kiranya roh yang menyala-nyala itu terus boleh ada pada setiap kami ya Bapa, membentengi kami, memerisai kami, melindungi kami, memberikan hikmat buat kami ke depan. Kami memiliki visi dan misi daripada Engkau ya Bapa, untuk kami melangkah maju bersama Tuhan Yesus. Engkau yang menuntun dan menyertai setiap kami para pendoamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini ya Bapa, kami siap bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita akan memulai syafaat kita. Dimulai dari yang pertama oleh Ibu Ruby, berdoa untuk Amerika dan Kanada. Tim udah.
Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini kami akan berdoa untuk Amerika dan Kanada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah Amerika agar Presiden Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris diberikan hikmat Tuhan dan kebijaksanaan untuk bertindak bijaksana dan melakukan segala tindakan-tindakan politik luar negerinya, terutama sebagai negara besar anggota NATO, menghadapi konflik-konflik yang sedang terjadi yang dapat memicu peperangan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk pemerintah Kanada, Perdana Menteri Justin Trudeau, pemerintahnya dilawat Tuhan, terjadi lawatan Pantekosta ketiga, dan roh takut akan Tuhan turun atas pemerintah yang ada sehingga lebih dapat bertindak cepat dalam melindungi seluruh masyarakat yang sedang mengalami dampak banjir akibat hujan deras dan kasus COVID-19 yang bertambah juga kasus COVID Omikron dalam nama Tuhan Yesus. Pendidikan, kami berdoa untuk pendidikan di Amerika dan Kanada. Walaupun sebagai negara maju, biarlah tenaga-tenaga pengajar menamakan juga nilai-nilai kerajaan Allah kepada anak didik mereka. Sehingga pada akhirnya akan lahir generasi Yeremia yang tidak hanya baik dari segi jasmani ataupun jiwani, melainkan sampai segi rohnya. Mereka dilawat api Pantekosta ketiga, dipenuhi kuasa Roh Kudus, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bidang media di Amerika dan Kanada. Walaupun teknologinya sudah sangat maju, biarlah ada orang-orang percaya yang Tuhan taruh di bidang ini, sehingga mereka juga mampu untuk membuat lebih banyak lagi program-program yang menamakan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga masyarakat diubahkan menjadi masyarakat yang cinta Tuhan. Dan melalui bidang ini lawatan Pantekosta ketiga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bidang seni dan budaya dalam masyarakat Amerika dan Kanada yang terdiri dari berbagai etnis. Kami berdoa melalui seni dan budaya yang ada, masyarakat diubahkan dari budaya penyembahan berhala menjadi seperti yang Tuhan inginkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bidang agama di Amerika, Kanada, yang mayoritas beragama Kristen. Biarlah gereja-gereja Tuhan yang ada di Amerika dan Kanada bangkit dan bersatu. Musim penuaian besar-besaran sedang terjadi. Biarlah Pantekosta ketiga untuk melawat seluruh tubuh Kristus, untuk melaksanakan amanat agung dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi teladan bagi masyarakat yang belum mengenal Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga-keluarga merupakan fondasi bagi sebuah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Banyak kejadian dalam masyarakat yang berpangkal kepada masalah keluarga. Kami berdoa agar orang-orang percaya di Amerika dan Kanada dapat menjadi teladan dalam membangun sebuah keluarga, agar menjadi contoh keluarga yang belum percaya kepada Kristus, dan mereka mengalami perubahan oleh karena kehidupan keluarga Kristiani yang dibangun oleh orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di dunia bisnis di Amerika dan Kanada, sebagai pengusaha, para profesional, serta wirausaha dilawat Tuhan, sehingga hari-hari ini mereka dapat lebih lagi mengandalkan Tuhan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menanamkan nilai-nilai ilahi dalam bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan digenapi dalam kitab Yesaya 11 ayat 9 dan 10 terjadi di Amerika dan Kanada. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih buat malam ini. Kembali kami ucap syukur dalam doa, menara doa diaspora HOG Tuhan. Biarlah
kami terus mengharap kepada Engkau Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau. Malam ini hamba mau sepakat dengan teman-teman yang lain Tuhan, mau berdoa buat benua Australia Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan di benua Australia yang berada di wilayah Bethpage, Bethany Gate yang terdiri dari negara-negara bagian New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, Tasmania, dan 2 teritori utama ialah teritori utara dan teritori ibu kota Australia. Pemerintahannya dilawat Tuhan, terjadi lawatan Pentakosta ketiga, dan roh takut akan Tuhan turun atas pemerintahan yang ada, sehingga tidak terjadi lagi kasus bullying dan oleh beberapa anggota parlemen di Canberra. Oh, terima kasih juga kami berdoa buat pendidikan di Australia. Biarlah tenaga-tenaga pengajarnya menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah kepada anak didik mereka. Sehingga pada akhirnya akan lahir pemuda-pemudi generasi Yeremia yang tidak hanya baik dari bagi jasmani ataupun jiwani, melainkan sampai segi rohnya. Mereka dilawat api Pentakosta ketiga, dipenuhi kuasa Roh Kudus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk bidang media, agar orang-orang yang percaya yang ada dalam bidang ini mempunyai tugas untuk membuat program-program yang menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah sehingga masyarakat diberkati. Terima kasih. Kami berdoa untuk seni dan budaya dalam masyarakat dari berbagai etnis yang memiliki berbagai seni dan budaya. Kami berdoa agar masyarakat diubahkan menjadi seperti yang diinginkan oleh Allah. Buat agama Kristen adalah agama mayoritas di Australia. Kami berdoa agar masyarakat memiliki kewajiban untuk memberitakan Injil karena merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus kepada umatnya sebelum naik ke surga. Sehingga banyak jiwa sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar dan hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat keluarga, orang-orang percaya Australia dapat menjadi teladan dalam membangun sebuah keluarga, agar dapat menjadi contoh keluarga yang belum percaya kepada Kristus dan mereka mengalami perubahan oleh karena kehidupan keluarga Kristiani yang dibangun oleh orang-orang percaya. Makasih juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada dalam dunia bisnis di Australia sebagai pengusaha, para profesional, serta wirausaha dilawat Tuhan sehingga mereka dapat menanamkan nilai-nilai ilahi dalam bisnis mereka sehingga kemuliaan Tuhan memenuhi bisnis mereka. Biarlah firman Tuhan digenapi dalam kitab Mazmur 113 ayat 1-4 terjadi di seluruh Asia. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan, sehingga sekarang ini dan selama-lamanya. Dan terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dilanjutkan oleh Dr. Jimmy, berdoa untuk Indonesia dan Papua. Ibu Linda, doa ucapan syukur akhir tahun untuk Indonesia. Bapa, kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kalau kami masih melakukan menara doa diaspora di akhir tahun 2021. Dan pada saat ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021 atas kebaikan dan kasih setianya bagi kita di Indonesia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami bersyukur untuk perayaan Natal ya Tuhan yang dapat kami lakukan lagi di tahun 2021 ini.
Biarlah kasih, damai, dan sukacita Tuhan terus memimpin kami umatnya dan bangsa ini. Kami bersyukur karena kami bisa ibadah secara onsite meskipun terbatas dan mengikuti protokol kesehatan. Terpujilah Tuhan karena Tuhan telah mendengar suara permohonan kami. Tuhan adalah kekuatan kami dan perisai kami. Kepadanya hati kami percaya, kami tertolong, sebab itu beria-ria hati kami, dan dengan nyanyian kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan atas seluruh pemimpin yang ada di Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, dan para pemimpin di pemerintahan daerah sampai di pemerintahan yang paling kecil, di mana di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, mereka menjalankan kepemimpinan mereka dengan baik dan berusaha keras untuk mengusahakan Indonesia tidak terpuruk. Tuhan sungguh menjawab doa-doa kami. Hati Raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua usaha dan kerja keras pihak-pihak yang telah memperjuangkan Indonesia segera pulih dari COVID-19 dan menjaga keamanan dan stabilitas dan ketahanan bangsa dalam segala aspek. Kami bersyukur untuk TNI, Polri, BIN, Satgas, COVID-19, BNPB, dan para stakeholder yang telah berjuang keras ada di garis depan sehingga Indonesia tetap dapat bertahan dari keterpurukan khususnya terkait kesehatan, keamanan, ekonomi, dan lain-lain. Naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk raja-raja dan semua pembesar agar kami dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa bagi keamanan bangsa di akhir tahun, agar dengan pertolongan Tuhan Indonesia mengakhiri tahun 2021 dengan aman, tertib, setiap rencana jahat digagalkan di dalam nama Yesus, tidak ada teror, konflik politik, dan berbagai kejahatan lainnya yang dapat merusak ketentraman bangsa digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan semua itu dan kami berdoa agar seluruh aparat keamanan mampu menjaga kondusivitas keamanan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemulihan Indonesia dari COVID-19 dan tidak terjadi gelombang ketiga dan penularan varian Omikron tidak meluas. Masyarakat dapat menahan diri dari mobilitas yang tinggi karena perayaan Natal dan Tahun Baru. Kami berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat ini gunung berapi di beberapa wilayah di Indonesia mulai aktif dan banyak wilayah-wilayah Indonesia yang sedang mengalami bencana dan berpotensi mengalami bencana. Kiranya dihindarkan dari kecelakaan juga Tuhan. Baik itu kecelakaan pesawat, kapal penumpang, kendaraan umum. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kesanggupan bagi yang mengalami bencana dan hikmat bagi pemerintah, BNPB, TNI, Polri, dan stakeholder untuk penanganan terbaik dan wilayah berpotensi bencana dapat diantisipasi dan korban bencana semakin minimal. Di dalam firman Tuhan katakan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dan umatku yang atas nama Tuhan disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri kami. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami pada malam hari ini lewat menara doa diaspora. Permohonan kami kiranya belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia, belas kasihan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan untuk Indonesia sampai pada akhir tahun 2021 ini. Segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur hanya bagimu kekal selamanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih buat doa syafaat yang sudah dinaikkan. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Bapak Richard, kita naikkan satu penyembahan buat Tuhan Yesus. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, dipersilakan Bapak Richard. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam kasih Yesus Kristus. Terima kasih buat Gembala Pondok Cabe, Pak Ferry Roring, beserta Ibu, beserta para pendoa yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya memberi kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan menyelamatkan saya dari kematian. Nanti dari awal ini mungkin istri saya yang akan memberi kronologis, menemui dokter-dokter, dan nanti saya yang akan menjelaskan apa yang saya alami dalam sakit saya. Silahkan. Shalom. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung pada akhir Januari tahun 2021, Richard diminta pulang ke Ambon karena adiknya wafat. Setelah pulang dari Ambon, memang banyak sekali di sana orang ke Jakarta itu sudah dites antigen memang negatif. Tetapi pada saat dijemput, Richard itu berasa lemas gitu. Jadi karena dia rasa lemas, saya sih cuman takut aja, tapi dalam hati kenapa dia udah negatif antigen, tapi kok dia lemas. Nah, sampai dengan tanggal 20 sampai ke rumah dia lemes, saya sudah khawatir sekali. Maksudnya di sana karena pada saat pemakaman banyak sekali orang, dan di sana pada saat itu di daerah situ bilang nggak ada COVID di sini. Jadi mungkin Richard buka masker atau bagaimana, saya kurang tahu karena Richard di sana seminggu. Nah, pada saat itu sampai di rumah, singkat cerita saya Tuhan ingatkan atau apa, jadi kita dari di rumah itu Richard sudah langsung kayak orang berpisah itu. Richard di lantai 3 terus harus pakai masker terus Chris juga nggak boleh deket-deketan, nggak mau dekat-dekat gitu. Nah, lalu pada tanggal 1 Chris saat itu nganterin adik yang lagi ponakan patah tangannya ke rumah sakit. Ternyata Richard itu lemesnya tuh nggak kuat. Akhirnya dia minta diantar sama Benita sama ada yang di rumah ke rumah sakit Pondok Indah untuk ke UGD.
sampai sore karena akhirnya Chris jemput sampai sore tetap sakit, dikasih obat, hasil tes PCR, tapi tes PCR-nya hasilnya nanti malam. Nah ternyata setelah malam kita ditelepon bahwasanya Richard positif. Setelah itu katanya besok pagi ambil obat karantina mandiri. Jadi Richard itu tidak ada batuk, tidak ada apa-apa sama sekali, hanya lemas. Tanggal 1 itu sudah positif malam satu malam, tanggal 2 harus di rumah. Nah itu cuma lemas juga tapi nggak bisa makan karena muntah terus. Sampai tanggal 2-nya kata adiknya yang dokter itu harus dites saturasi oksigennya. Benar, sorenya saturasi oksigennya turun. Lalu dibawa kembali ke Rumah Sakit Pondok Indah. Nah, setelah dibawa ke Rumah Sakit di Pondok Indah itu memang semua dari awal tuh dicek paru-paru dan sebagainya, nggak ada apa-apa, hanya memang positif COVID. Harus dirawat, tetapi di Rumah Sakit Pondok Indah penuh. Nah, jadi diminta rujukan adik yang dokter itu bilang coba di Siloam. Nah, puji Tuhan suster itu baik. Dia bilang begini Bu, kalau ibu nunggu diantar dengan ambulans dan rujukan dari sana itu lama Bu, butuh 1 hari. Nah jadi dia bilang langsung aja Ibu, itu Chris membawa Richard yang sudah COVID itu sudah pasti dengan mobil sendiri. Akhirnya sampai ke Rumah Sakit Siloam di CT scan langsung, diterima langsung di CT scan tanggal 3. Nah besok paginya hasil CT scan Richard itu dapat ternyata seluruh paru-paru Richard itu sudah penuh dengan itu. Jadi paginya Chris datang ke sana, Richard sudah pamit, katanya kayaknya saya nggak kuat lagi, nggak panjang lagi umur, jaga pamit semua deh ke Chris gitu. Terus lalu Chris hanya bisa berdoa pada saat itu. Kan Richard ngomong itu ternyata dia juga mendengar omongan dokter bahwasanya ya tipis harapan karena sudah seluruhnya tertutup, depan, belakang, kiri, kanan itu pneumonia-nya udah semua gitu. Nah setelah itu, itu yang Richard rasakan di saat itu. Chris hanya bisa berdoa terus bilang dengan Pak Ferry juga tahu kalau nggak salah waktu itu, Pak Welly semua. Terus pada saat yang sama kakak Chris itu yang nomor laki-laki itu lagi memang harus ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita di nuklir. Nah jadi Chris ya sudah cuma bisa berdoa. Kakak Chris ternyata ginjalnya juga gagal ginjalnya itu sudah 5 rendah sekali gitu. Terus pada saat yang sama besoknya lagi pada saat Chris lagi pokoknya bisanya bangun berdoa aja sambil nyetir gitu. Cuman puji Tuhan tuh bisa ada kekuatan. Besoknya Chris habis ngantar kakak Chris lagi ke Bogor yang jantung itu, habis di nuklir Chris ke Jakarta lagi pagi-pagi subuh mau ngantar makanan karena nggak bisa makan di Chris tengah malam nyari makanan apa segala. Singkat cerita kakak Chris yang satu kena serangan jantung lagi yang perempuan. Itu Chris harus antar lagi jemput dia ke Rumah Sakit Harapan kita. Cuman Chris cuma bisa berdoa sambil memuji Tuhan di jalan. Mengenai Richard setelah itu dia mengalami banyak hal. Pada saat dia sakit itu juga dia melewatinya itu tiap malam Pak Welly kita PPW itu Richardnya sedang dengan ketidakberdayaannya dia mendengarkan PPW tiap malam. Nah tapi puji Tuhan Richard bisa lewatin semua. Dan kakak Chris juga terselamatkan, semuanya baik, semua karena kasih karunia Tuhan. Sebenarnya sangat banyak kesaksian yang bisa Chris saksikan tentang kejadian itu, tapi mengingat waktu Chris nggak bisa ngasih tahu semuanya. Mungkin pada saat Richard di rumah sakit
apa yang dialaminya saat di rumah sakit. Mungkin Pak Richard bisa meneruskannya. Ya, itu kronologis saya tiba dari Ambon sampai masuk ke rumah sakit. Nah, tanggal saat di rumah sakit pada hari yang ketiga itu, saya masuk di UGD. Malamnya, saya sudah tidak sadar. Langsung, kata suster itu mereka bawa saya ke ruang CT scan. Nah, sampai di ruang CT scan itu saya hampir tidak bisa di foto karena badan saya tuh kayak menurut mereka badan saya tuh kayak dibanting-banting, gerak banting-banting gitu, dibanting-banting. Nah, akhirnya mereka tunggu sampai saya reda baru bisa difoto. Nah, itu CT scan pertama, itu hasilnya paru-paru penuh dengan segala-gala tuh. Nah, itu pada hari yang kedua itu saya agak sadar. Nah, agak sadar itu sudah di ruang ICU. Jadi di ruang ICU itu saya punya tangan dua-dua ini sudah dipasang kabel-kabel, ada infus 2 di kiri, infus 2 di kanan, dan ada kabel masuk di paru-paru. Nah, itu agak sadar. Malamnya itu saya sudah mulai melihat hal-hal yang tidak baik, ya. Seperti ada roh-roh yang mau datang ambil saya, seperti ada ular tapi kepalanya manusia mau datang ambil saya. Ada juga orang-orang yang badannya besar-besar tapi mukanya tidak bagus, kepalanya ada tanduk mau datang ambil saya. Tapi mereka mau maju tidak bisa, mereka mau maju tidak bisa. Nah, itu semua saya yakin itu berkat doa-doa dari Bapak Ibu, termasuk Pak Ferry, ada hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi saya selalu dipagari oleh api Roh Kudus itu. Makanya mereka tidak bisa maju. Nah, di hari yang ketiga, pada saat saya sudah melihat gelap, mata saya sudah tidak bisa memandang sesuatu. Nah, itu saya masih mendengar di samping saya meninggal, di depan saya meninggal. Nah, tiba-tiba di depan tempat tidur saya itu satu roh bolak-balik. Pas dia punya kepala mau datang ke saya, ada satu tangan yang penuh cahaya, langsung narik saya sekejap mata. Saya sudah berada di tempat yang sangat indah. Sebuah taman yang sangat indah, penuh dengan bunga-bunga. Yang saya dengar hanya pujian. Waktu saya berjalan, itu ada 2 malaikat di belakang saya. Saya tanya kepada mereka, "Ini saya di mana?" Mereka berkata, "Anakku, kamu berada di taman Tuhan." Saya diizinkan berjalan terus. Saya angkat muka, saya melihat ada satu kumpulan malaikat-malaikat sedang memuji Tuhan. Saya berjalan kemanapun, puji-pujian itu selalu mengikuti saya. Nah, dari situ saya melihat sebuah gunung yang tinggi. Di situ penuh pelangi, cahaya terang benderang. Saya tanya kepada mereka, di sana ada apa? Mereka itu
Saya hanya mendengar suara, anakku, tempatmu nanti di sana. Sekarang kita ke sana. Suara itu berkata, sekarang belum waktunya. Kamu harus kembali. Kamu harus kembali. Banyak anak-anakku yang memerlukan engkau. Tugasmu belum selesai. Teruskan puji-pujianmu. Nah, itu saya melihat itu tempatnya sangat indah. Sangat indah. Bunga-bunganya, tanaman-tanamannya, burung-burungnya, puji-pujiannya. Sangat luar biasa. Dan saya sangat yakin dan percaya, itulah nanti tempat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dengan kami semua. Itu akan mendiami tempat itu. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji, Dia pergi ke sana untuk menjadikan tempat bagi kita semua. Dan saya yakin dan percaya, itulah tempat yang kami akan diambil di sana. Sangat indah, Bapak, Ibu, Saudara. Di dunia ini tidak ada bandingnya, tidak ada sama sekali. Tidak ada yang sebagus itu di bumi ini, dimanapun tidak ada. Bapak Ibu, setelah saya berjalan terus, suara itu berkata, kembalilah, kembalilah. Saya langsung diantar oleh 2 malaikat itu melalui pintu gerbang yang sangat besar. Tiba-tiba saya sadar. Saya sadar itu ada suster-suster mengelilingi saya, sedang mengambil darah dari tangan saya. Saya sadar, mereka bilang, Pak, tadi Bapak punya tanda di apa itu namanya itu yang di kalau di ICU yang kalau yang lihat jantung kalau yang masih turun naik itu berarti masih jalan, tapi kalau sudah datar itu sudah nggak ada. Mereka bilang Bapak punya itu sudah datar. Tapi kami bingung karena badan Bapak panas. Sudah kira-kira 1 jam 15 menit bahwa badan Bapak tetap panas. Dokter belum datang karena lagi ngurusin orang-orang pada meninggal itu. Nah, di situ tidak berapa lama datang dokter, mereka bawa saja saya kembali ke ruang CT scan untuk difoto lagi. Nah, setelah kembali ke ruang ICU, beberapa hari kemudian saya dapat hubungan dengan Pak Ferry, Ibu Pita untuk mendoakan, minta didoakan. Dan juga ada gembala dari Bas Cafe, Pak Willy berserta mendoakan. Juga ada Pak Salmon dari Amerika mendoakan saya. Nah, setelah hasil CT scan yang kedua, ternyata saya dinyatakan bebas dari COVID. Terus cek lagi, di PCR lagi,
ternyata sudah positif. Sudah negatif, sorry. Tetapi badan saya masih belum kuat, masih lemas. Nah, terus tiap malam itu saya minta suster taruh HP di kuping saya untuk mendengarkan acara-acara apa itu PPW doa. Dari situ saya mulai merasa ada kekuatan baru. Sudah apa? Ada pemulihan lah. Gitu. Terus 6 hari 7 hari kemudian dapat hasil daripada CT scan dan dimer itu akhirnya hasilnya itu saya bebas dari COVID dan bekas-bekas daripada sakit-sakit yang dulu di paru-paru saya waktu tahun-tahun 80-an saya. Ada kena TB, nah itu harusnya ada tanda-tandanya, tapi ini hilang sama sekali. Dokter bilang, ini kok tanda-tanda sakitnya hilang semua, seperti paru-paru yang baru. Akhirnya, saya yakin dan percaya bahwa paru-paru saya dikasih yang baru oleh Tuhan. Nah itulah kesaksian saya, sampai saya sembuh, pulih 100% sampai hari ini. Jadi itu saya mau ingin membawakan sebuah lagu untuk menutup kesaksian saya. Tuhan selalu menolongku. Makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Richard buat kesaksiannya. Tuhan Yesus terus memberkati dan memakai Pak Richard dan keluarga. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita naikkan pujian syukur kita. Sebab Dia Allah yang setia, Dia Allah penolong kita. Dia yang menyertai kehidupan kita. Dan Dia yang merancangkan masa depan kita penuh dengan pengharapan. Allah Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Selamat malam para pendoa Menara Doa Diaspora GBI House of Glory Pondok Cabe. Malam hari ini kembali saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan untuk belajar dari seorang yang bernama Epafras, Ibu Bapak Saudara, yang dicatat dalam dua kitab yang sangat menarik. Yang pertama dalam kitab Kolose dan kedua adalah dalam kitab Filemon, Ibu Bapak Saudara. Karena itu malam hari ini saya ingin memberi judul sharing saya, yaitu Epafras, pendoa yang menghidupi doanya. Nah, dalam Kolose 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ayat-ayat ini sebetulnya merupakan sebuah ayat yang isinya adalah doa Rasul Paulus sebetulnya, yang kalau kita perhatikan dengan seksama maka di situ kita akan menemukan satu hal yang menarik sebetulnya dari doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus, yang memang sebetulnya doa ini dicatat oleh Rasul Paulus sendiri dan kemudian ditujukan kepada jemaat di Kolose, Ibu Bapak Saudara. Nah, yang menarik adalah Paulus berkata setiap kali dia berdoa untuk jemaat Kristen di Kolose, maka respon Paulus itu ada di ayat yang ketiga. Selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada waktu kemudian Paulus selalu berdoa kepada Tuhan untuk jemaat Kristen di Kolose, maka dia selalu berdoa dengan ucapan syukur ini, Bapak Saudara. Apa alasan Paulus ketika dia berdoa kepada Tuhan membawa orang-orang Kristen yang berada di Kolose dengan ucapan syukur, Ibu Bapak Saudara? Apa alasannya? Nah, kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, Ibu Bapak Saudara, dalam Kolose pasal 1. Saya mengambil terjemahan, yaitu bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam ayat yang ketiga, Kolose pasal 1 mengatakan begini, kami sudah mendengar bahwa kalian percaya kepada Yesus Kristus dan kalian mengasihi semua umat Allah. Itu sebabnya pada waktu kami berdoa untukmu, kami selalu mengucap terima kasih kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini yang menjadi alasan Paulus ketika dia berdoa kepada Tuhan, membawa orang-orang Kristen yang berada di Kolose, yaitu dengan mengucap syukur. Ini sebetulnya alasannya. Karena Paulus melihat bahwa orang-orang Kristen di Kolose itu adalah orang-orang Kristen yang ternyata beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Ibu Bapak Saudara. Kalau kita perhatikan di dalam ayat tadi, ayat yang ketiga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari,
bahwa dia mengucap syukur kepada Tuhan, itu karena memang Paulus mendengar bahwa kepercayaan orang-orang Kristen di Kolose kepada Tuhan Yesus Kristus itu begitu luar biasa. Dan yang kedua, mereka bukan cuma sekedar beriman kepada Tuhan, mereka bukan cuma sekedar orang-orang Kristen yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan, tetapi mereka juga mempraktikkan iman itu, Ibu Bapak Saudara. Yaitu apa? Mengasihi, Saudara. Sesama siapa? Mengasihi sesama jemaat. Mengasihi sesama umat Allah, Ibu Bapak Saudara. Ini sebetulnya yang membuat Paulus mengucap syukur ketika dia berdoa bagi orang-orang Kristen yang berada di Kolose. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, mengapa orang Kristen di Kolose itu memiliki kepercayaan atau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan begitu hebat, Ibu Bapak Saudara? Apa dasar mereka? Apa alasan mereka sehingga mereka betul-betul percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Apa yang menjadi alasan kuat bagi mereka sehingga betul-betul mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Kolose pasal 1 ayat yang kelima itu menjadi alasan sebetulnya dasar secara teologis kenapa mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya bacakan buat Ibu Bapak Saudara. Kalian percaya dan kalian mengasihi, sebab kalian berharap akan apa yang disediakan di surga oleh Allah untukmu. Kalian sudah mendengar tentang hal itu ketika kabar baik yang benar disampaikan kepadamu. Kabar baik yang disampaikan kepada jemaat di Kolose, Ibu Bapak Saudara, adalah ini yang mereka terima. Dan ini yang membuat mereka yakin, ini yang membuat mereka apa? Timbul sebuah pengharapan besar dalam kehidupan mereka. Bahwa di dalam kekristenan itu ada jaminan kekekalan, Ibu Bapak Saudara. Sekali lagi, di dalam kekristenan itu ada jaminan kekekalan. Paulus berkata, kalian betul-betul memiliki iman, kalian betul-betul percaya dan mengasihi sesama umat Tuhan, itu disebabkan karena ada semacam sebuah pengharapan di dalam diri kalian bahwa di dalam Kristus itu ada jaminan kekekalan. Sehingga dikatakan bahwa kalian berharap apa yang disediakan di sorga oleh Allah untukmu. Memang Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, sebetulnya kalau kita bicara tentang esensi daripada kekristenan adalah kekekalan, Ibu Bapak Saudara. Sebab tempat kita sebetulnya di muka bumi ini hanyalah merupakan tempat yang sementara. Kekekalan yang merupakan tujuan akhir sebetulnya dari kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Nah, Ibu Bapak Saudara diberkati Tuhan, pernyataan Paulus dalam ayat yang kelima ini menurut saya ini sebetulnya merupakan sebuah pertanyaan yang sangat penting, Ibu Bapak Saudara. Mengapa demikian? Mari kita lihat Kolose pasal 2 ayat yang ke-8, Ibu Bapak Saudara. Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ternyata, Ibu Bapak Saudara, kenapa dalam ayat yang kelima ini merupakan sebuah pernyataan yang penting ketika saya menafsir ayat ini? Karena begini, Bapak Saudara, ini menyangkut paut dengan pengharapan, ini menyangkut paut dengan beriman, ini menyangkut paut dengan sebuah keyakinan yang ada pada orang-orang Kristen di Kolose, Bapak Saudara. Kenapa? Karena di Kolose itu ternyata ada semacam sebuah pengajaran yang sangat jauh berbeda dengan pengajaran yang disampaikan oleh Injil. Ada pengajaran yang bertolak belakang dengan pengajaran kabar baik yang disampaikan sebetulnya oleh para rasul, Ibu Bapak Saudara. Jadi ada semacam sebuah pengajaran sesat. Apa pengajaran itu? Pengajaran yang sebetulnya sangat kosong, filsafat kosong, dan sangat palsu. Ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi ternyata Alkitab berkata, kata Paulus, itu tidak menurut Kristus. Atau tidak menurut atau tidak sesuai dengan iman kita kepada Kristus. Ajaran itu yang disebut dengan menyimpang itu terdapat sebetulnya dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Lalu lanjut ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Dikatakan bahwa karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri
dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 ini sebenarnya penggabungan antara sebuah pengajaran filsafat Yunani dan pengajaran Yahudi sebetulnya. Orang-orang ini sebetulnya adalah orang-orang yang membangun sebuah pengajaran yang sangat menyimpang sebetulnya dari kebenaran firman Allah. Nah, kalau saudara perhatikan lagi ayat yang ke-20 sebetulnya sampai dengan ayat yang ke-23, itu jelas sekali ada pengajaran-pengajaran yang berasal dari roh-roh dunia, kata Paulus. Yaitu mereka semacam menaklukkan diri pada peraturan-peraturan berupa-rupa peraturan. Lalu kemudian tidak boleh menjama ini, tidak boleh mengecap ini, tidak boleh menyentuh ini, dan seterusnya. Lalu kemudian di situ juga ada ajaran-ajaran atau perintah-perintah manusia yang sebetulnya pada esensinya bukan kebenaran firman Allah. Paulus juga menyinggung tentang pengajaran palsu yang masuk di sana dalam ayat yang ke-23 misalnya. Dia berkata bahwa ada orang-orang yang mengajarkan harusnya kalian perlu merendahkan diri dengan cara apa? Menyiksa diri. Ini yang saya sebut dengan pengajaran asketisme, Ibu Bapak Saudara. Ini sebetulnya yang Paulus katakan bahwa dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang Kristen di Kolose ini adalah orang-orang yang tidak tergoncang, tidak tergeser iman mereka, tidak terpengaruh, mereka tidak tergoyahkan. Mereka tetap konsisten, mereka tetap beriman kepada Yesus. Kenapa? Karena di dalam Kristus ada pengharapan, di dalam Kristus ada jaminan kekekalan. Saya kira ini sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Sebab bukankah ada begitu banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang keluar sebetulnya dari kebenaran firman Allah. Siapa sebetulnya yang memberitakan Injil, membina, mengajar orang-orang Kristen yang berada di Kolose? Sehingga orang-orang Kolose ini memiliki kualitas iman yang mumpuni, Ibu Bapak Saudara. Mari kita perhatikan dalam Kolose pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan begini, Ibu Bapak Saudara. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Ternyata Ibu Bapak Saudara ini berkati Tuhan, dari ayat ini kita menemukan sebuah informasi bahwa jemaat di Kolose atau munculnya orang-orang Kristen di Kolose ini bukan hasil penginjilan Rasul Paulus ternyata Ibu Bapak Saudara. Tapi ternyata itu hasil dari penginjilan, pembinaan, pengajaran daripada siapa? Epafras, Ibu Bapak Saudara. Epafraslah yang dipakai oleh Roh Kudus. Epafraslah yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, membina, mengajar orang-orang Kristen yang berada di Kolose. Dan yang menarik, Paulus mengatakan bahwa Epafras ini adalah kawan pelayan yang kami kasihi. Kata kasih di situ itu menarik buat saya. Sebab itu sebetulnya menunjukkan arti kata Epafras dari bahasa Yunani. Epafras itu artinya adalah lovely, Ibu Bapak. Epafras sebetulnya seorang yang berasal dari mana? Dari kota Kolose sendiri, Ibu Bapak Saudara. Perhatikan dalam Kolose 4 ayat yang ke-12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus. Artinya, Epafras ini bukan orang luar, Ibu Bapak Saudara. Epafras ini sebetulnya bukan orang Efesus, bukan orang Roma. Tapi Epafras sendiri adalah orang yang memang tinggal di Kolose, Ibu Bapak Saudara. Sehingga pertanyaan bagi kita adalah kapan Epafras bertobat lalu dia memberitakan Injil kepada jemaat, kepada orang-orang yang ada di Kolose sehingga muncul orang-orang Kristen di Kolose. Nah, Ibu Bapak Saudara, jarak antara Kolose dan Efesus sebetulnya kurang lebih ada sekitar 100 mil. Jadi kalau itu kurang lebih ada sekitar 160 km, Ibu Bapak Saudara. Jadi kalau kita pakai mobil dengan per jam hitungnya 40 km per jam dari satu kota menuju kepada kota B, sebetulnya kalau kita hitung 160 km itu sebetulnya berangkat jam 8, itu nyampainya jam 12 dengan kecepatan mobil kira-kira 40 km per jam, Ibu Bapak Saudara. Artinya sebetulnya jarak antara Kolose dan Efesus itu tidak begitu jauh. Nah,
Ada kemungkinan Ibu Bapak Saudara ketika Paulus memberitakan Injil di Efesus dan Alkitab berkata dia tinggal kurang lebih 2 tahun di Efesus, Epafras adalah salah satu orang yang datang ke Efesus Ibu Bapak Saudara dan mendengar pengajaran dari Paulus. Dalam Kisah Rasul 19 ayat yang ke-10 berkata begini, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, kita tahu sama-sama bahwa Kolose itu berada juga di Asia, Ibu Bapak Saudara. Dan jaraknya tidak terlalu begitu jauh dari Efesus. Kemungkinan besar mungkin pada waktu itu, Ibu Bapak Saudara, Epafras melancong ke Efesus karena Efesus merupakan kota besar. Tapi kemudian ternyata ketemu dengan Paulus. Sementara Paulus mengajar, memberitakan Injil, Epafras mendengar. Dan Roh Kudus bekerja di dalamnya dan kemudian apa? Menjamah dia dan kemudian memulihkan kehidupannya Ibu Bapak Saudara. Nah, ini yang membuat kemudian apa? Epafras mengalami pemulihan, mengalami pertobatan Ibu Bapak Saudara. Setelah kemudian dia bertobat, maka Epafras kembali ke Kolose. Lalu kemudian dia memberitakan Injil di kotanya sendiri Ibu Bapak Saudara. Apa yang sebetulnya kita bisa dapat teladani dari Epafras Ibu Bapak Saudara? Dan ini yang menjadi inti perenungan kita sebagai pendoa sebetulnya. Nah, dari kesaksian Paulus lah kita mendapati informasi penting tentang kehidupan kekristenan Epafras. Mari kita perhatikan, saudara. Kolose pasal 7 ayat yang ke-7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Saudara, informasi pertama yang kita bisa dapati dari Paulus tentang kekristenan daripada Epafras adalah dia seorang pelayan Kristus yang setia, Ibu Bapak Saudara. Luar biasa. Dari mana kita bisa tahu bahwa Epafras ini adalah pelayanan Kristus yang setia, Ibu Bapak Saudara? Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7b dalam terjemahan sederhana Indonesia, Ibu Bapak Saudara, dikatakan begini. Dan kalian terus percaya dan saling mengasihi karena kami yakin bahwa kita pasti akan menerima apa yang sudah Allah sediakan untuk kita di sorga. Kalian sudah belajar tentang itu dalam kabar baik, yaitu ajaran yang benar tentang Yesus, yang sudah disampaikan kepada kalian. Dari berita itu kita mengenal dengan benar bahwa Allah sangat baik hati kepada kita. Kabar baik itu juga sedang disampaikan ke semua daerah di dunia. Dan seperti yang terjadi di antara kalian, semakin banyak orang menjadi percaya. Dan cara hidup mereka diubahkan. Yang mengajar berita itu kepada kalian adalah Epafras. Saudara, kata setia itu menunjukkan bahwa betul-betul dalam praktek kehidupan Epafras, dia bukan cuma sekedar memiliki iman. Dia bukan cuma sekedar menyatakan orang Kristen yang memiliki keyakinan kepada Tuhan Yesus, Ibu Bapak Saudara. Tapi betul-betul dalam praktek kehidupannya, itu terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang betul-betul setia kepada Tuhan, baik dalam keyakinan maupun dalam pelayanannya, Ibu Bapak Saudara. Ayat-ayat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang di Kolose itu pada akhirnya memiliki iman yang begitu hebat, tidak terpengaruh dengan apapun juga yang disodorkan kepada mereka oleh ajaran-ajaran palsu tadi. Dan mereka adalah orang-orang yang mengasihi satu dengan yang lain. Itu menunjukkan kualitas kekristenan mereka. Itu sebetulnya disebabkan karena kesetiaan daripada Epafras dalam melayani mereka. Itu menunjukkan kesetiaan Epafras di dalam membina mereka, Ibu Bapak Saudara. Di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-7b, yang mengajar berita itu kepada kalian adalah Epafras. Artinya adalah Epafras ini bukan cuma sekedar orang yang menginjili mereka. Epafras bukan cuma sekedar orang yang membawa orang-orang Kolose ini yang tadinya penyembah berhala itu untuk percaya kepada Yesus, tidak. Tapi juga dia mengajar di sana. Ibu Bapak Saudara, saya adalah seorang pengajar, Ibu Bapak Saudara. Mengajar itu butuh apa? Butuh kesabaran, Ibu Bapak Saudara. Mengajar itu butuh kesetiaan, Ibu Saudara. Mengajar itu butuh komitmen. Sebab tidak gampang untuk mengajar orang, Ibu Bapak Saudara. Tidak gampang untuk membina seseorang. Memberitakan Injil kepada seseorang dan kemudian ketika dia percaya pada tahap awal, itu pekerjaan daripada Roh Kudus.
Tapi bagaimana membawa mereka untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, itu kita perlu apa di situ? Perlu sabar. Kita perlu setia di situ, Bapak Saudara. Kata setia yang dipakai di situ diterjemahkan dengan kata Yunani pistos, yaitu pribadi yang menunjukkan dapat dipercayai, Bapak Saudara. Pribadi yang menunjukkan bahwa orang ini betul-betul dapat dipercayai dalam melakukan tugasnya. Kolose pasal 4 ayat yang ke-13. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, maksudnya tentang Epafras, bahwa Epafras sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang ada di Laodikia dan Hierapolis. Di Kolose saja itu sudah menunjukkan bahwa dia merupakan pelayan Kristus yang setia, di mana dia sabar, dia setia, dapat dipercayai untuk melakukan pembinaan, mengajar, membawa orang kepada Kristus. Apalagi Ibu Bapak Saudara, dia memiliki 2 jemaat lagi yang berbeda dengan Kolose, yaitu Laodikia dan Hierapolis, Ibu Bapak Saudara. Alkitab berkata dia bersusah payah di situ, Ibu Bapak Saudara. Dengan kata lain, dengan sabar, dengan setia, dia melakukan PI, dia melakukan penginjilan di 3 kota tersebut, Ibu Bapak Saudara. Dan menurut saya, ini tidak mudah. Kita saja misalnya punya satu gereja lokal, lalu gereja lokal menghasilkan sebuah pos PI. Itu baru satu pos PI saja, Ibu Bapak Saudara, kita kadangkala sudah kalang kabut mengaturnya, Ibu Bapak Saudara. Kadangkala kita sudah tersita waktu kita dengan pelayanan-pelayanan yang lain untuk apa? Untuk mendewasakan pos PI. Kadangkala kita juga banyak hambatan. Di pusat saja atau di gereja lokal pusat kita sendiri bahwa pemuritan tidak berjalan, apalagi kalau kita berbicara tentang di pos PI. Ada begitu banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi. Belum lagi kalau kita berhadapan dengan karakter, kebiasaan, sifat daripada jemaat yang berbeda-beda. Jemaat di Laodikia, di Hierapolis dengan jemaat yang ada di Kolose, mungkin jemaat yang karakternya berbeda-beda. Ada yang taat, ada yang kepala batu, Ibu Bapak Saudara. Kalau dikasih tahu A, dia bikin B gitu ya. Ada yang masih hidup di dalam dosa gitu dan seterusnya. Memang tidak mudah, butuh kesetiaan, Saudara. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa Epafras bukan cuma sekedar menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen yang memiliki keyakinan kepada Kristus, tapi dia tunjukkan dalam hidupnya bahwa kekristenan yang sesungguhnya adalah kekristenan yang mau melayani. Dalam melayani, dia menunjukkan kesetiaannya. Dalam melayani, dia menunjukkan apa? Susah payahnya, Ibu Bapak Saudara. Dalam melayani, dia menunjukkan komitmennya kepada Tuhan. Yang kedua adalah dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-12. Dalam Kolose pasal 4 yang ke-12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus. Perhatikan, Paulus mengulang kembali, hamba Kristus Yesus, hamba doulos, seorang pelayan, Ibu Bapak Saudara. Paulus berkata, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Menarik, Ibu Bapak Saudara. Informasi kedua yang kita bisa dapati dari Paulus ketika dia menegaskan tentang kualitas kekristenan daripada Epafras adalah pendoa yang menghidupi doanya. Dan ini yang merupakan inti sebetulnya dari apa yang saya mau bagikan, Saudara, di poin-poin terakhir ini. Nah, seperti apakah pendoa yang menghidupi doanya, Ibu Bapak Saudara? Mari kita belajar dari Epafras. Paulus berkata, Epafras ini adalah hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya. Perhatikan Saudara, yang selalu bergumul dalam doa. Pendoa yang menghidupi doanya adalah orang yang betul-betul selalu bergumul, Ibu Bapak Saudara. Dengan apa? Dengan doanya, Ibu Bapak Saudara. Pendoa yang menghidupi doanya itu, Ibu Bapak Saudara, berdoa secara terus-menerus sampai apa yang kita doakan itu terjadi, Ibu Bapak Saudara. Ini yang disebut dengan apa? Selalu bergumul. Ini yang disebut dengan bergumul dalam ayat ini, Ibu Bapak Saudara. Jadi, berdoa yang bergumul itu berbeda dengan berdoa biasa saja, Ibu Bapak Saudara. Kalau kita berdoa makan, itu doa biasa, Ibu Bapak Saudara. Kami berdoa, Tuhan memberkati dan mengkuduskan makanan minuman kami menjadi berkat kekuatan dalam hidup kami. Itu kita tidak perlu berdoa bergumul, Saudara. Doa biasa, Ibu Bapak Saudara. Tapi doa bergumul itu adalah
doa di mana segala sesuatu dalam diri kita itu terlibat di dalamnya dan itu tidak pernah berhenti, Bapak Saudara. Doa bergumul itu adalah doa yang sebetulnya penuh dengan semangat. Doa yang lebih daripada doa biasa, yaitu doa sungguh-sungguh, ya Bapak Saudara. Kata bergumul di situ diterjemahkan dengan kata agonizomai. Kata agonizomai sebetulnya merupakan sebuah istilah yang sebetulnya sering kali dipakai kepada seorang atlet yang sedang bertanding sebetulnya dalam sebuah laga atau dalam sebuah kontes, dalam sebuah permainan senam, Ibu Bapak Saudara. Artinya, Ibu Bapak Saudara, agonizomai itu menunjukkan bahwa orang yang bertanding dalam kontes itu ketika dia menang itu bukan cuma sekedar menunjukkan kemenangannya sebetulnya. Tapi di balik kemenangan itu sebetulnya ada usaha, ada kerja keras di situ. Ada begitu banyak energi yang dia buang di situ. Ada begitu banyak hal yang dia libatkan di situ, Ibu Bapak Saudara. Dia latihan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada orang kalau mau melakukan sebuah latihan tidak dalam konteks bertanding, itu mungkin 30 menit selesai dia bertanding, selesai dia latih, Ibu Bapak Saudara. Tapi ada perbedaan ketika orang mau melakukan sebuah pertandingan, Ibu Bapak Saudara. Saya yakin bahwa seluruh yang ada di dalam diri dia itu dia akan keluarkan dalam setiap kali dia melakukan latihan. Dan mungkin durasi pun ketika dia melakukan latihan itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan durasi waktu ketika dia latihan tujuannya bukan untuk bertanding, Bapak Saudara. Saya ingat ketika saya ikut dalam sebuah paduan suara bertanding dalam sebuah kontes nasional, Ibu Saudara. Itu PES Parawi gitu. Wah, setiap kali latihan itu, Ibu Bapak Saudara, itu betul-betul kita menghabiskan durasi waktu sampai berjam-jam. Yang biasanya kita cuma nyanyi 30 menit, tapi kemudian ternyata ketika kita latih untuk sebuah pertandingan ini, itu durasi waktu itu bisa 3-4 jam. Jadi semua energi, pikiran kita fokus di situ, Ibu Bapak Saudara. Semua yang ada dalam diri kita libatkan di situ. Itu yang disebut dengan apa? Doa sungguh-sungguh, Ibu Bapak Saudara. Kadang, Ibu Bapak Saudara, ketika kita berdoa, apa yang kita doakan itu kadangkala jawabannya sangat lama kita nantikan, Ibu Bapak Saudara. Atau mungkin hari ini kita sedang mendoakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tetapi kemudian sampai hari ini kita belum melihat hasil daripada doa kita. Nah, saya selalu menggambarkan pendoa itu seperti seekor ayam betina, Ibu Bapak Saudara. Seekor ayam betina, Saudara, ketika dia bertelur dan ketika dia mengerami telurnya itu, Ibu Bapak Saudara, pertanyaan saya adalah, apakah dia tahu kapan telur yang dia eram itu menetas? Sebetulnya dia tidak tahu, Ibu Bapak Saudara. Induknya tidak tahu kapan telur yang dia erami itu menetas, Ibu Bapak Saudara. Dia tidak tahu. Yang dia perlu lakukan hanyalah mengerami saja. Berminggu-minggu, Ibu Bapak Saudara. Bahkan, Ibu Bapak Saudara, dia tidak makan, dia tidak minum. Dia hanya mengerami saja telurnya itu, Ibu Bapak Saudara. Kapan akan menetas telur yang diarami, sekali lagi, dia tidak tahu pasti. Dia hanya duduk saja dan mengerami, Ibu Bapak Saudara. Sampai dia tahu bahwa telur yang dia erami itu akan menetas, menghasilkan anak-anaknya, Ibu Bapak. Si pendoa yang menghidupi doa itu adalah orang-orang yang tidak mau menyerah dengan apa yang dia gumuli dalam doa. Orang-orang yang betul-betul bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan kemudian menaikkan semua permohonan doa dia kepada Tuhan. Elia dikatakan bahwa mujizat yang terjadi dalam doa Elia itu, Alkitab berkata, dia doa dengan sungguh-sungguh. Dia doa dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan, dia bertekuk lutut, Ibu Bapak Saudara. Dia surrender. Dia hanya berharap.
Dia hanya berserah kepada Tuhan. Tapi dia sungguh-sungguh di situ, Bapak Saudara. Dia minta dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bicara tentang sungguh-sungguh, itu berbicara tentang apa? Keyakinan kita, iman kita, Ibu Saudara, pengharapan kita. Semua menjadi satu di situ. Dan itulah yang dilakukan oleh apa? Epafras, Ibu Bapak Saudara. Bagaimana dia berdoa, bagaimana dia menaikkan, Saudara, permohonan dia kepada Tuhan, supaya jemaat di Kolose, di Laodikia dan Hierapolis ini menjadi jemaat-jemaat yang militan, menjadi jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini tidak main-main, Ibu Bapak Saudara. Saya kira inilah waktu Tuhan di penghujung akhirnya ini. Tuhan sedang mencari pendoa-pendoa yang seperti ini, Ibu Bapak Saudara. Tuhan sebetulnya sedang mencari pendoa-pendoa yang tidak mau menyerah dengan doanya. Pendoa-pendoa yang sungguh-sungguh, Ibu Bapak Saudara. Pendoa-pendoa yang seperti sedang masuk dalam sebuah arena pertempuran di tengah-tengah dunia ini. Doa yang dinaikkan itu pada akhirnya meminta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan dengan nyata menjawab doa kita itu, Ibu Bapak Saudara. Dan saya percaya doa yang lahir dari kesungguhan ini, doa yang lahir dari sebuah pergumulan yang begitu hebat, itu merupakan sebuah terobosan yang ketika Tuhan jawab, kita akan melihat bahwa wow, betapa dahsyat dan luar biasanya kuasa daripada doa itu, Ibu Bapak Saudara. Pray until something happen. Berdoalah terus sampai sesuatu itu terjadi. Jangan pernah menyerah, Ibu Bapak Saudara. Jangan pernah menyerah. Saudara, tidak mudah bagi Epafras untuk membina, mengajar, mengayomi jemaat. Karena di sana ada begitu banyak tantangan yang jemaat hadapi. Ada penganiayaan, ada ajaran-ajaran sesat. Karena itu Epafras berdoa dengan sungguh-sungguh. Betul-betul seorang pendoa yang menghidupi doanya. Bukan hanya sekedar dia berdoa, tapi dia bergumul dalam doanya. Itu yang luar biasa. Ibu Bapak Saudara diberkati Tuhan. Mari kita belajar dari Epafras, bahwa Epafras adalah seorang pelayan Kristus Yesus yang setia. Dan yang kedua, Epafras adalah si pendoa yang menghidupi doanya. Nah, pendoa yang menghidupi doa itu, kalau kita belajar dari Epafras adalah dia tidak pernah menyerah. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia bergumul dalam doanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, ini yang perlu saya bagikan kepada Ibu Bapak Saudara. Tuhan memberkati Ibu Bapak Saudara. Puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita dapat mentransfer persembahan yang akan kita berikan melalui nomor rekening yang tertera di bawah layar berikut ini. Puji Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kehidupan kami, Allah Immanuel, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Kau memberkati setiap apapun yang mereka lakukan. Tuhan Yesus yang jadikan mereka berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
kasih Bapak Ibu Saudara untuk taburan persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita akan menerima doa berkat daripada hambanya Bapak Pendeta Ferry Aroring. Ya, sebelum doa berkat, Pak Ferry ingin menyapa Pak Luki. Terima kasih untuk pelayanannya, diberkati berlimpah-limpah. Pak Richard, Bu Kris, Tuhan berkati, sehat selalu, Tuhan berkati berlimpah. Juga semua tim pendoa, Pak Sugiarto, Bu Ruby, dan semuanya yang ada, tim pelayanan musik, jian penyembahan, para pendoa yang mendukung doa, Bu Linda, dan semua yang ada, semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, menyertai, melindungi, mengurapi, memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus lagi kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita para pendoa yang terus menghidupkan doa, terus menerus tidak menyerah, diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Salam semuanya. Berkati.